Saya dulu ya, saya adalah anaknya orang nggak mampu. Saya anaknya pedagang yang ibaratnya anaknya nggak mampu lah. Bapak saya adalah buruh, ibu saya adalah buruh. Saya adalah anak yang nomor 6. Saya dari kecil saya bekerja karena melihat keadaan orang tua ini nggak mampu. Rumah yang bilik ya, yang buat makan saya katakanlah sehari makan 3 hari nggak bisa makan. 3 hari nggak bisa makan. Ini kata kasarannya begitu ya. Nah, tapi saya tidak pernah mengeluh ya. Saya tidak pernah rasanya kayak kecil hati. Saya tetap bekerja ya, dari mulai saya jual es ya, jualan es keliling ya. Saya mulai dari jualan es keliling, mulai dari saya juga jadi tukang batu ya, tukang laden batu yang bayarannya dulu Rp400 ya. Itu saya 200 saya buat makan, 200 tak simpan ya. Kerja apa saja, saya mau jadi buruh tani, mau jadi buruh titik watu dulu ya. Kerja apa? Kerja saya hanya kasaran, semua kasaran. Karena apa? Karena kita emang mau kerja yang langsung urgent, yang langsung bisa buat makan gitu loh. Karena memang keadaan darurat ya, emergensi ya. Alhamdulillah saya akhirnya saya puasa. Saking syukurnya saya puasa dan ketemu sama beliau. Beliau itu adalah guru Dalail Khairat bukan se-Indonesia aja, mungkin di luar Indonesia deh. Ya. Mohon maaf nih, Lisa. Ini nanti biar tahu ini kebanggaan saya. Nah itu saya dulu, alhamdulillah saya di situ baret saya dulu. Ya ini saya pakai dulu nih ya, di Aranut. Nah ini adalah kebanggaan saya nih. Ini pertama kali saya tugas ya. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Sobat Profan, bagi Anda penggemar transportasi bis Murian atau perusahaan otobis yang bermarkas di lereng Gunung Muria seperti Kudus, Rembang, Pati, dan Jepara, tentu tak asing dengan armada-armada bis lansiran P.O. Haryanto. Perusahaan otobis yang armadanya memiliki sederet julukan mulai dari New Tattoo 505, Netral, Salju, Java King, Paradise, Sensation, Pelukis Malam, dan berbagai julukan lainnya ini sudah terkenal karena kenyamanan, ketepatan, dan juga kecepatannya dalam menerabas jalan mulai dari jalur Pantura hingga Trans Jawa. Tak heran, hampir sebagian besar penggemar P.O. Haryanto berasal dari generasi milenial atau kalangan anak muda. P.O. Haryanto berasal dari nama sang pemilik yaitu Haji Haryanto. Pria kelahiran Kudus 61 tahun lalu ini merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Kopral Kepala. Siapa sangka, meski saat ini jalan hidupnya terbilang sukses,
Namun masa kecil yang harus dilalui Haryanto tidaklah mulus dan kerap berliku. Sang ibu yang bernama Sutami adalah seorang pedagang di pasar, sedangkan sang ayah Muhammad Sipan merupakan seorang buruh serabutan. Haryanto sendiri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Haryanto muda adalah sosok pekerja keras. Tekanan ekonomi telah memaksanya bekerja sedari ia berusia cukup belia, mulai dari kernet, buruh rokok, hingga cleaning service. Hasil kerja keras yang didapat selalu ia serahkan pada sang ibu untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Pada tahun 1979, Haryanto muda mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI dan diterima dengan pangkat prajurit 2. Saat itu, Haryanto ditugaskan pada Batalion Arteri Pertahanan Udara Ringan 01 Kostrat di Tangerang. Meski telah diterima sebagai tentara, Haryanto tetap menjadi sosok pekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Maklum, sebagai prajurit, gaji yang diterimanya sangat pas-pasan. Haryanto bahkan pernah mengontrak di bekas kandang ayam. Seiring berjalannya waktu, selain sebagai TNI aktif, Haryanto juga mulai merintis usahanya sebagai pengusaha angkot. Kerja kerasnya selama ini pun mulai memperoleh hasil. Kehidupannya juga perlahan berubah. Sukses di angkot, lantas ia pun berekspansi menjadi pengusaha bis bersama putra pertamanya Rian Mahendra. Kini, setelah 18 tahun berdiri, bisa dibilang PO Haryanto mencapai kejayaannya dan tercatat sebagai salah satu perusahaan otobis paling besar di Indonesia dengan total armada lebih dari 265 unit. Pada akhir Oktober lalu, tim Propertian Farm berkesempatan untuk mengunjungi garasi PO Haryanto yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Ngembal, Ngembal Kulon, Kudus, dan berbincang-bincang secara khusus bersama Haji Haryanto. Latar belakang hidupnya yang berwarna-warni sebagai pengusaha, tentara, dan seorang ayah seolah-olah melebur menjadi satu warna saja tatkala ia berbicara terkait masa lalunya, kehidupan sosial, keluarga, serta tentang usaha yang telah dirintisnya sejak 18 tahun terakhir. Yang menarik, selain sebagai pengusaha sukses, Haryanto juga dikenal sebagai sosok religius yang dermawan. Pak Haji, biasa orang-orang di sekelilingnya menyebut Haryanto, adalah panutan sekaligus sosok orang tua yang selalu siap membimbing dan tempat bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya buka usaha bis adalah tahun 2002. Tahun 2002 ini saya dulu punya 5 unit ya, 5 unit kendaraan Hino AK ya. Hino AK yang mana dulu trayek saya dulu itu Cikarang Cimone ya. Cikarang Cimone, tapi kita kurang memuaskan hasilnya dan kurang pas ya, kurang pas hingga saya berikhtiar dan memohon pertolongan Allah. Saya berangkat ke Tanah Suci, saya minta petunjuk, alhamdulillah saya akhirnya buka jalur karena jalur ini tidak manfaat dan tidak menghasilkan. Usaha kalau sudah tidak menghasilkan otomatis harus saya berhentiin dan akhirnya saya rubah rute saya. Kudus, Pati, Kudus, Jakarta. Nah, alhamdulillah kita lihat Pati Kudus Jakarta ini ada pengembangan. Padahal bis kita ini masih itu tarifnya masih 2.500 ya, bis Hino AK ya. Nah, akhirnya meningkat tahun 2004 saya memberanikan diri saya bikin eksekutif. Ini eksekutif ini begitu saya buka, alhamdulillah ya, hanya sekali jalan tok penumpangnya 4 orang. Habis itu langsung
penumpangnya langsung bagus malah ya alhamdulillah, berarti kita ada ketingkatan, kita kembangkan terus ya, jatuh bangun lah ya, jatuh bangun jelas 98 Resimon atau kita jatuh ya. Terus kita juga mengalami kesulitan dana juga ya, akhirnya hingga kita di restruk ya 5 tahun, alhamdulillah 3 tahun lunas ya. Alhamdulillah semua ini petunjuk dari Allah ya, petunjuk dari Allah, dan tanpa pertolongan Allah saya nggak bisa apa-apa. Hingga saya sempat dibiayai Bank Nagari, ditolong Bank Nagari 2010 sampai 2015. Armada kita sudah ditunjang terus. Waktu itu armada kita sempat 80 unit ya, sampai 80. Terus akhirnya saya pindah lagi ke Bank BRI dan saya ditunjang Bank BRI hingga kendaraan saya disuplai dari dia semua. Tapi alhamdulillah sebelum Bank BRI saya sudah bisa menyediakan rumah makan sendiri yang ada di Cirebon ya, yang memang untuk menampung bis itu bisa ratusan, dan juga SPBU sendiri. Jadi kita alhamdulillah semua kita sudah kita rekrut ya, dan kita juga merekrut untuk karyawan ya. Inilah satu syaratnya, memang karyawan saya tak suruh sholat, itu aja. Saya dulu ya, saya adalah anaknya orang nggak mampu. Ibu saya ini ya, ibu saya yang tak gendong itu, saya anaknya pedagang yang ibaratnya anaknya nggak mampu lah. Bapak saya adalah buruh, ibu saya adalah buruh, semua buruh ya, buruh. Ya saya anaknya orang nggak mampu. Tentunya saya dari 9 keluarga ya, saya adalah anak yang nomor 6. Saya dari kecil saya bekerja karena melihat keadaan orang tua ini nggak mampu. Rumah yang bilik ya, yang buat makan saya katakanlah sehari makan 3 hari nggak bisa makan. Ini kata kasarannya begitu ya. Tapi saya tidak pernah mengeluh ya. Saya tidak pernah rasanya kayak kecil hati. Saya tetap bekerja ya, dari mulai saya jual es keliling ya. Saya juga jadi tukang batu ya, tukang laden batu yang bayarnya dulu Rp400 ya. Itu saya 200 saya buat makan, 200 tak simpan ya. Kerja apa saja, kerja saya hanya karyawan. Karena apa? Karena kita memang mau kerja yang langsung urgent, yang langsung bisa buat makan gitu loh. Pada waktu itu saya kerja di kulit bangunan yang gajiannya 400. Saya itu melihat ada orang 2 itu berdampingan sholat. Di situ hati saya itu deg-degan, kayak teratap gitu, kayak ada magnetnya. Akhirnya saya bertanya, anak tadi itu sholat apa ya? Saya bilang sholat 2. Di situ saya mulai berpikir terus, mungkin mereka ini menjalankan sholat 2. Alhamdulillah saya dengan itu saya jalankan ya, dengan sholat itu saya jalankan terus. Waktu itu cita saya adalah dari ABRI. Saya bertemu dengan ulama besar ya, ulama besar waktu itu di daerah Bulung ya, itu namanya Mbah Kiai Ngusman ya, itu ulama besar dan ulama yang tulus ya. Beliau adalah ulama yang tulus dan ulama yang tidak duniawi. Beliau itu ya, beliau itu wah, rumahnya juga bilik, dan salut saya bertemu dengan beliau. Saya bertanya sama beliau, Mbah Ngusman, saya ingin masuk ABRI saya gitu. Saya begitu Mbah Kiai Ngusman jawabnya gini, udah kamu besok kerja yang di tempat yang keras-keras loh. Saya ini pengen masuk ABRI kok malah dijawab yang keras-keras. Tapi saya turun, alhamdulillah pangestoni, saya pulang. Alhamdulillah saya masuk ABRI itu saya lulus ya, 2 kali saya lulus. Saya akhirnya masuk ABRI itu saya di Tangerang. Di Tangerang itulah saya harus membanting tulang karena waktu itu gaji saya 18.000 ya. Saya harus banting tulang, bekerja keras ya untuk kehidupan saya dan memikirkan saudara-saudara saya. Bagaimana nasib ibu saya yang jauh dengan saya. Di sini saya berpikir, saya tuh alhamdulillah saya waktu itu saya memberanikan diri. Setelah saya pulang dinas, saya nyopir angkot. Setelah pulang dinas, kita nyopir angkot. Disitulah saya mulai membangun usaha. Saya bertemu dengan rekan-rekan. Saya punya uang dulu 750. Saya beranikan diri untuk ngerihit mobil angkot ya.
di Tangerang, karena Perfect Tangerang bagus. Di situ mulai berkembang. Tangerang angkot saya nggak karu-karuan lah itu ya. Tapi semua itu juga memang campur tangan dengan Allah. Kalau dipikir-pikir seorang saya dengan pangkat yang kopral ya, saya bisa begini, nggak masuk akal. Dipikir-pikir nggak masuk akal. Cuman saya senang ziarah waktu itu. Disitulah saya dikasih tahu, jangan lupa dengan anak yatim, jangan lupa dengan orang tua, jangan lupa dengan kaum duafa, jangan lupa dengan sedekah, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya ini saya selalu nasihatin, alhamdulillah. Disitulah mulai saya cinta kepada anak yatim ya. Walaupun sedikit saya sisihkan pada anak yatim. Alhamdulillah, ini mungkin luar biasa. Saya waktu tahun 1997 itu saya punya tanggungan yang dinilai, yang dipikir itu nggak masuk akal. Utang yang gitu banyak bisa lunas. Itu kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya tahun itu ya, nggak masuk akal. Karena apa? Karena penghasilan saya dan untuk bayar nggak cukup kalau dipikir-pikir. Dan saya selalu pasrah kepada Allah. Tapi saya yakin dengan janji Allah itu. Allah kalau janji itu pasti, nggak mungkin nggak. Ya, ada di ayat 1000 dinar ya. Siapa orang yang tawakal, yang iman kepadaku, sesulit apapun itu urusanku. Saya nagih sama Allah. Saya punya utang, ya di BRI sekian. Saya usaha habis ini, saya mohon supaya semua selamat usaha kita, rumah kita nggak tersita semua. Alhamdulillah ya, tahun 2010 itu selesai. Ya itu alhamdulillah ya. Hingga sekarang ini, alhamdulillah ya, saya tetap eksis ya. Saya ingat jangan lupa ya sedekah, jangan lupa. Ini akhirnya saya malah meningkatkan bangun masjid ya. Pertama saya adalah balok 1 ya, Prada itu tahun 80 waktu 18 ya. Langsung saya ditaruh di Tangerang di Batalon Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrad. Saat di situ saya bagian logistik ya, saya bagian pengangkut senjata berat saya. Itu saya dulu itu. Jadi saya itu dulu pengemudi saya ditanya. Inilah kebanggaan saya dulu, zaman saya masih di arah Nah ini adalah kebanggaan saya nih. Ini pertama kali saya tugas ya. Saya hanya membawa logistik yang terpasukan ya, terpasukan karena kita tuh pengangkut senjata berat. Saya hanya diperbantukan di 328 ya di Kostrad ya. Mas, waktu itu kan dulu ABRI kan kita kan memang kita kan dulu belum ada rumah di dalam ya. Saya dulu sempat kontrakan saya itu 1 kandang ayam, bukan kandang ayam ya. Tak kontrak ya, sebulan itu Rp10.000. Pertama kali saya punya harta itu adalah jam dinding. Jam dinding ini jadi ada manfaatnya ya, waktu itu. Jadi kita diatur dengan waktu. Jadi saya karena dulu di dalam itu tidak ada rumah tinggal, belum ada rumah tinggal karena asrama ini adalah asrama yang jalan itu adalah pertama kali kita di situ, belum ada rumah untuk ini yang silakan yang sudah keluarga boleh di luar ya. Saya akhirnya di luar inilah saya asal pulang dinas jam 2 ya kan, jam 2 dulu udah selesai apel, kita habis sholat asar itu ya, kita nyari tambahan ya, lumayan tambahan. Saya dapat berapa, dapat 5.000 misalnya, dapat 10.000 atau 2.000, kita kumpulkan tiap hari, kita tabung, kita kumpulkan ya. Inilah karena kita punya tanggungan, punya anak ya, ini loh, punya anak dulu saya itu. Jadi saya berpikir saya nanti bagaimana ke depan anak dan keluarga saya, karena kalau saya hanya mengandalkan dengan gaji ini, saya yakin tidak cukup ya, nggak cukup ya, gaji tentara itu nggak cukup. Oh ya, waktu angkot saya banyak,
saya begitu angkot udah banyak, saya akhirnya mengajukan, saya tahun 90 saya mengajukan pensiun karena saya udah banyak karyawan ya, dan saya juga memang pengen saya memberikan lapangan kerja untuk mereka ya, karena mereka itu kan sulit ya nyari kerja. Alhamdulillah pada anak-anak Kudus itu pada datang ke saya kasih kerjaan. Itu supir angkot luar biasa, satu hari gajinya masih 100.000 lebih loh. Jadi saya punya karyawan tuh hampir 200 orang tuh. Lama transportasi kan kurang bagus karena ada ojek, ada Grab. Nah akhirnya saya beralih ke bis itu. Saya jual, tak kasihkan karyawan saya, tak kasih lah. Aktivitas saya di sini alhamdulillah saya sosial ya. Gabung dengan masyarakat juga, saya bangun rumah-rumahnya warga, bedah rumah ya. Sebelum seperti sekarang, perjalanan P.O. Haryanto tidak selalu berakhir dengan mulus. Pada tahun 2006, saat krisis finansial global menerpa Indonesia, P.O. Haryanto menjadi salah satu perusahaan yang terkena imbasnya. Beban hutang yang lumayan besar membuat P.O. Haryanto nyaris limbung. Namun, kerja keras dan doa yang tiada henti membuat P.O. berlivery salah satu tokoh pewayangan Werkudara ini berhasil melewati krisis. Bahkan tumbuh hingga berkali-kali lipat dari periode sebelum krisis. Selain bis, beberapa usaha Haryanto lainnya meliputi properti, SPBU, serta rumah makan. Armada kita sudah ada 200 lebih ya, 225 atau berapa itu. Mungkin kita akan mengembangkan lagi jalur Malang Jakarta ya. Sudah kebeli seperti SPBU sendiri kebeli ya di Weleri. Di situ ada rumah makan sendiri di Weleri juga udah ada ya. Itu 1 hektar lebih. Terus di Cirebon, Kalijaga sudah ada rumah makan. Terus di Solo ini sekarang lagi bangun garasi di Penggingjai. Ya 1 hektar lebih ya. Itu nanti buat rest area, buat rumah makan, buat masjid, buat rumah tinggal ya, nanti buat bis wisata nanti bisa berhenti di situ ya. Karena nanti di Solo itu dengar ada tol Solo Jogja. Saya ke depan tetap berusaha terus. Karena apa? Karena saya ini di sini mengayomi anak yatim ribuan. Jadi saya harus eksis, saya harus berpikir bagaimana saya harus bisa selalu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Jadi selalu pikiran saya bagaimana usaha ini nanti hasilnya buat ini. Jadi bukan untuk saya aja usaha ini. Seperti rumah makan depan itu semuanya hasilnya saya sumbangkan untuk anak yatim piatu. Dalam kondisi aktual, P.O. Haryanto telah mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan layanan bis antar kota antar provinsi dan juga layanan angkutan pariwisata. Adapun rute-rute yang dilayani telah mencakup 200 trayek di beberapa kota di Pulau Jawa, yang meliputi rute Jakarta menuju Semarang, Pati, Salatiga, Solo, Bojonegoro, dan beberapa kota di Jawa Tengah lainnya seperti Pekalongan. Sementara untuk jalur timur, mulai dari Madura via Surabaya, dan teranyar rencana trayek Malang-Jakarta. P.O. Haryanto juga terus memperkuat armada-armadanya dengan sejumlah sasis mumpuni lansiran Mercedes-Benz yang telah dilengkapi suspensi udara. Sobat Profan, demikianlah ulasan Properti and Fun kali ini yang berbincang-bincang dengan owner P.O. Haryanto, Haji Haryanto. Kita bertemu lagi pada konten-konten menarik berikutnya, Sobat. Ya gini, anak saya semuanya, yang anak saya 3 ya. Mas Rian, Mas Agus, Dewi ya. Mas Rian itu luar biasa. Mas Rian itu tak pikir-pikir otaknya pintar. Otaknya jenius di otaknya.